Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ainur Widyasuti Hairunisa dengan NIM C240121110. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai materi praktikum Bioper minggu kelima, yaitu tentang makanan dan kebiasaan makan ikan. Teman-teman, apa sih itu makanan dan kebiasaan makan ikan? Nah, makanan ikan adalah organisme, bahan, maupun zat yang dimanfaatkan ikan untuk menunjang kehidupan dan perkembangan organ tubuhnya. Sedangkan kebiasaan makan ikan adalah tingkah laku ikan saat mengambil dan mencari makanan. Berikutnya yaitu ada klasifikasi ikan berdasarkan jenis makanannya. Nah, klasifikasi ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada ikan karnivora, yaitu ikan yang memakan bentos seperti krustase dan lain-lain. Kemudian ada herbivora, yaitu ikan yang memakan tumbuhan. Kemudian ada omnivora, yaitu ikan yang makan segalanya, bisa itu tumbuhan, bisa itu bentos, dan lain-lain. Next, kita akan bahas faktor yang menentukan apakah suatu jenis ikan akan memakan suatu organisme makanan. Nah, di sini ada 4 faktor. Yang pertama ada ukuran makanan, ketersediaan makanan, warna makanan, dan selera ikan terhadap makanan. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi jumlah makanan yang dibutuhkan oleh suatu jenis ikan, yaitu ada macam makanan, kebiasaan makan ikan, kelimpahan makanan, suhu air, dan kondisi umum dari ikan tersebut. Oke, berikutnya kita akan bahas mengenai aspek-aspek makanan ikan. Yang pertama ada indeks preponderance atau indeks bagian terbesar. Indeks ini digunakan untuk mengevaluasi kebiasaan ikan. Dianggap baik walaupun mempunyai beberapa kelemahan, seperti apabila frekuensi kejadian macam-macam makanan itu sama, maka indeksnya harus sebanding dengan volumenya atau terjadi sebaliknya. Aspek yang kedua yaitu luas relung. Nah, luas relung makanan ini mengindikasikan bahwa jenis makanan yang dikonsumsi oleh ikan itu lebih beragam. Jadi semakin luas relungnya, maka makanan yang dikonsumsi oleh ikan itu juga makin beragam. Oke, aspek yang ketiga yaitu tumpang tindih. Tumpang tindih relung adalah penggunaan bersama suatu sumber daya atau lebih oleh dua spesies ikan atau lebih. Kemudian ada panjang usus relatif atau PUR. Nah, aspek ini merupakan perbandingan antara panjang usus ikan dengan panjang total tubuh ikan yang dapat diidentifikasi berdasarkan jenis dan kebiasaan makan ikan tersebut. Oke, aspek yang terakhir yaitu indeks isi lambung atau index of stomach contents. Nah, merupakan perbandingan berat isi lambung dengan berat total tubuh ikan dalam bentuk persen. Oke, selanjutnya kita masuk ke alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum makanan pada pertemuan ini, yaitu ada, maaf ini typo, ini harusnya lambung dan usus, kemudian ada aquades, ada alat bedah, ada mikroskop. Nah, ini lambung dan usus ini tentunya hal yang akan kita amati, kemudian aquades ini fungsinya buat meluruskan si lambung itu ya biar isinya bisa terurai gitu. Alat bedah ini untuk membedah usus maupun lambung. Kemudian ada mikroskop untuk mengamati makanan apa aja sih yang dimakan oleh ikan tersebut. Kemudian ada pipet ini untuk mengambil isi dari lambung tersebut kemudian diletakkan pada kaca preparat ini. Kemudian cawan petri ini sebagai tempat penguraian, cover glass ini untuk menutup dari kaca preparat. Kemudian ada timbangan digital. Timbangan digital ini berfungsi sebagai media untuk pengukuran bobot lambung, bobot usus, maupun bobot isi lambung dan isi usus. Kemudian ada tisu gulung, ini untuk mengurangi airnya. Kemudian ada handphone untuk mendokumentasikan, dan juga ada sheet. Oke, berikutnya ada prosedur kerja. Nah, prosedur kerja yang dilakukan dalam praktikum makanan pada pertemuan kali ini yaitu pertama, pisahkan usus dan lambung. Yang kedua, timbang lambung terlebih dahulu, lalu timbang lambung dan usus. Jadi ada dua penimbangan. Yang pertama kita timbang lambungnya dulu, kemudian kita tambahkan si usus tersebut. Yang ketiga ada burai lambung dan usus. Keempat, timbang isi lambung dan usus. Kelima, encerkan dengan aquades 1:4. Kemudian yang keenam, amati di kaca preparat. Yang ketujuh, amati sebanyak 5 lapang pandang setiap ulangan. Nah, 5 lapang pandang ini apa sih gitu? Jadi 5 lapang pandang ini kita saat mengamati di mikroskop itu nggak cuma mengamati di satu bagian aja, tapi misal di bagian sini satu lapang pandang satu, kemudian agak bergeser
2 bergeser lagi ke bawah, ke samping lagi, ke atas lagi, seperti itu. Jadi, dalam satu, mikroskop itu kita bisa mengamati di berbagai lapang pandang. Kemudian, eee, setelah kita mengamati sebanyak 5 lapang pandang, kemudian kita foto ya di setiap lapang pandang untuk mengetahui, di lapang pandang ini ada makanan apa aja sih, terus yang di lapang pandang satunya itu juga ada makanan apa aja gitu, dan kita identifikasi si makanan ikan, ini kita identifikasi menggunakan ada buku panduannya, atau enggak kita menggunakan Google Lens gitu, selama dari Google Lens itu masih akurat. Nah, yang ke-10 adalah catat di sheet yang telah disediakan. Oke, di sini ada hasil pengamatan. Nah, ini, hasil pengamatan dari praktikum yang kita lakukan tadi. Di sini bisa dilihat ya, ini ulangan ketiga dari lapang pandang 1, ini ulangan ke-1, ini ulangan ke-2. Bisa dilihat mungkin di sini ini, krustasinya, kemudian di sini juga ada semacam, apa ya, krustasi juga sih di sini, gitu. Trichoptera seperti ini jenisnya. Oke, baik. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi yang menonton. Thank you for watching and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.